pembelajaran dasar program keahlian di kelas 10 kuliner SMK Negeri 1 Kersana Brebes, sekaligus sebagai dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan jurusan kuliner. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Kersana Brebes. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin, Agus. Untuk siap berdoa mulai. Selesai. Semoga doa yang sudah kalian panjatkan dapat membuat kalian agar lebih lancar untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Gimana kabarnya kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik, semangat luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih untuk semangatnya meskipun cuaca panas ya, dan mendukung untuk tidur, tetapi lebih bagusnya lagi kalian menuntut ilmu ya. Kita belajar lebih banyak hal lagi, menambah pengetahuan, menambah wawasan. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, coba kalian cek terlebih dahulu kelasnya sudah bersih atau belum, sekitarnya, sampahnya, kemudian alat-alat yang harus kalian persiapkan, buku, pulpen, sudah siap semuanya? Oke. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Agus Setiana, ada. Caca, hadir. Dela Putri, hadir. Delita, Dita, hadir. Gita, Latifah, Muhammad Hamam, Muhammad Jamhuri, Naila, Umi, M. Fadil, Nur Cahya, Nuriska, Rizky Adi, Tisha, Fitma, Yudimas, Sherly. Oh, Sherly sakit. Rohma juga sakit ya. Ibu harap kalian menjaga kesehatan ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya itu kalian sudah banyak membahas tentang apa itu proses bisnis di bidang kuliner, ya kan? Ya. Sekarang belajar tentang jenis-jenis industri kuliner ya. Untuk elemennya, proses bisnis industri kuliner, capaian pembelajarannya pada fase E, peserta didik mampu menjelaskan konsep industri kuliner, ya, pentingnya bidang kuliner di industri pariwisata dan perhotelan, proses bisnis bidang kuliner secara mandiri. Kemudian untuk kompetensi awalnya adalah pengetahuan dan keterampilan awal yang dimiliki oleh peserta didik sebelum mempelajari pembelajaran ini adalah pengetahuan tentang konsep industri di bidang kuliner. Untuk profil pelajar Pancasilanya adalah yang dikembangkan pada fase E adalah fase E kelas 10 itu profil pelajar Pancasila adalah suatu acuan untuk penilaian sikap kalian. Yang digunakan adalah gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi ada 3. Kalian harus dapat bergotong royong, bekerja sama, kemudian bernalar kritis, kreatif, inovatif ya dalam proses bisnis industri kuliner. Nah, untuk tujuan pembelajarannya pada proses bisnis industri kuliner, yang pertama menjelaskan pengertian industri kuliner. Kemarin sudah dibahas, nanti Ibu akan merecall setelah ini ya. Kemudian yang kedua adalah mengkategorikan jenis-jenis industri di bidang kuliner. Yang ketiga, menganalisis. Nah, nanti kita hari ini akan menganalisis jenis-jenis proses bisnis industri kuliner. Jenisnya itu apa saja, terus yang akan nanti kalian untuk
bidang kuliner itu apa saja ya bisnisnya yang kalian dapat geluti gitu. Kemudian yang terakhir adalah menguraikan peranan industri kuliner di dalam industri pariwisata dan perhotelan. Jadi yang terakhir adalah menguraikan peranan industri kuliner dan di dalam industri pariwisata dan perhotelan. Oke, ya. Untuk teknik asesmen yang akan kita gunakan, Bu, asesmen itu apa? Teknik asesmen adalah teknik penilaian. Teknik penilaian yang nantinya akan kita gunakan pada proses pembelajaran kita kali ini. Itu ada nanti presentasi proyek, ya, penilaian penilaian sikap. Ya, penilaian sikap itu nanti diambil dari yang tadi profil pelajar Pancasila, ada gotong royong atau bekerja sama, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Nah, itu pengetahuannya nanti ada post test. Kemarin kan kalian di pertemuan kemarin sudah ada pretest, ya. Nah, ada pertanyaan pemantik sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini tentang menguraikan jenis-jenis industri kuliner. Apa yang kalian pahami tentang proses bisnis di bidang kuliner? Ada yang mau bantu jawab? Cahya, oke, silakan Cahya. Proses bisnis industri kuliner merupakan hal-hal yang berhubungan dengan dunia masakan, makanan, mulai dari penyiapan bahan baku sehingga menjadi makanan siap santap. Iya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Nur Cahya. Diingat-ingat kembali, di-recall pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Apa sih itu bisnis di bidang kuliner? Oh ya, silakan Tisha ya. Ya, silakan Tisha. Proses bisnis industri di kuliner merupakan prosedur atau langkah-langkah yang diikuti atau berbagai kejadian yang saling terkait untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa kuliner. Nah, kuncinya adalah sebuah produk jasa kuliner, bisa jasa, barang atau makanan, ya, bisa tentang jenis-jenisnya, tentang menguraikan industri perhotelan dan pariwisata. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, ya, kita nanti akan melihat satu tayangan video. Ada satu tayangan video yang terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini tentang proses bisnis industri kuliner. Nanti ada satu video yang nanti harus kalian tonton, ya, sebelum kita masuk ke dalam materi pada hari ini, ya. Nanti bisa kalian lihat dan kalian amati video tersebut, ya. Ada tatanan sendok garpunya kan? Ya, ada. Itu termasuknya apa? Fine dining restoran. Iya, benar ya. Fine dining restoran, atau sebenarnya lebih tepatnya lagi, satu lagi apa? Ada lagi? Casual restoran. Betul sekali. Jadi lounge itu seperti sejenis casual restoran ya. Tadi sudah
ada tatanan sendoknya, ya, piringnya juga ada di situ. Kemudian ada satu paket menunya tadi ya, dari makanan apa? Appetizer sampai dessert. Jadi ada susunan makanannya. Nah, ya, nanti kalian berkelompok. Ini sudah berkelompok ya, sudah ditentukan ya kelompoknya ya. Sudah, oke. Nah, nanti kita hari ini akan membahas tentang kalian membuat satu bisnis plan, ya, bisnis plan tentang proses bisnis industri kuliner yang ada di dunia kuliner. Itu terserah kalian mau bikin kafe, mau bikin, kemarin sudah jenis-jenisnya sudah diterangkan ya, sudah dijelaskan. Ada kafe, ada apa aja? Ada restoran, ada catering, ada apa lagi? Bakery, pastry bakery. Terus ada lagi yang lainnya? Street food, betul. Nah, sekarang kalian bikin satu bisnis plan, ya. Project kalian hari ini adalah satu membuat bisnis plan, ya, atau rencana bisnis plan. Nah, nanti dituangkan ke dalam aplikasi Canva. Nah, aplikasi Canva-nya sudah di-download di smartphone-nya masing-masing? Sudah, oke. Nah, sudah di-download. Sekarang nanti akan Ibu bagikan lembar kerja peserta didiknya. Ya, lembar kerjanya nanti akan Ibu bagikan. Ya, satu kelompok satu lembar kerja. Nah, Ibu bagikan terlebih dahulu. Nanti petunjuk kerjanya Ibu terangkan, Ibu jelaskan. Ya. Sudah dapat semuanya lembar kerjanya? Sudah, oke. Ibu jelaskan untuk lembar kerja peserta didiknya, ya. Itu kalian di situ dibaca untuk tanggalnya diisi hari ini, tanggal 13 Desember. Nah, materinya tentang apa? Proses bisnis industri kuliner. Nah, kemudian nama siswanya kalian, namanya kalian ditulis, anggotanya siapa saja. Nah, di sini ada elemennya, proses bisnis industri kuliner. Capaian pembelajarannya juga ada di situ, ya. Untuk petunjuk kerjanya, ya, nanti di situ ada salah satu bisnis plan, ya, contohnya gambarnya. Nah, di situ dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, yang kedua, membuat perencanaan bisnis atau bisnis plan di dalam suatu jenis industri kuliner secara berkelompok dengan menggunakan aplikasi Canva. Jadi nanti kalian buka aplikasi Canva-nya, kalian silakan berkreasi, berinovasi menggunakan aplikasi Canva tersebut, ya. Kemudian waktunya kalian alokasi waktunya adalah 30 menit, ya. Kalian bikin kerjasama atau teamwork, ya, yang aktif, yang dapat membangun kreativitas untuk kalian, ya. Silakan bisnis plan kalian dibuat semenarik mungkin. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Jelas. Oke, silakan dikerjakan, aplikasi Canva-nya dibuka, ya. Silakan boleh dikerjakan, ada yang mengerjakan, ya, bareng-bareng untuk dibuat, ya. Proses bisnis
sudah selesai ya? Sudah selesai pembuatan proyeknya? Sudah. Oke. Yang satu lagi yang akan maju, kelompoknya siapa? Kelompoknya Caca. Oke, yuk kelompoknya Caca maju. Sebelumnya kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa bisnis plan yang berupa angkringan. Perkenalkan, nama saya Nur Cahya. Nama saya Caca Indra Maulana. Saya Dita Amelia. Langsung saja. Oke, bisa mulai. Jadi bisnis plan yang akan kami buat yaitu angkringan. Dan angkringan yang akan kami buat yaitu kita akan memberi nama bisnis kita berupa angkringan Genset. Nah, akan kita terangkan terlebih dahulu. Angkringan Genset adalah sebuah usaha street food yang menjual berbagai makanan dan minuman yang memakai gerobak dan masih menggunakan lesehan. Nama angkringan sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu angkring yang artinya alat dan tempat jualan makanan makan. Artinya angkring yang artinya alat dan tempat jualan makanan itu lima. Lanjut. Alasan kenapa kita memilih angkringan sebagai bisnis plan kelompok kami adalah: 1. Tidak menggunakan modal yang cukup besar. 2. Karena penghasilannya yang lumayan besar. 3. Tidak perlu menyewa kios karena hanya menggunakan lahan kosong yang ada di pinggir jalan. Hanya menggunakan lahan kosong di pinggir jalan yang tempatnya strategis dan ramai. Selanjutnya, sangat cocok untuk anak muda yang ingin memulai berbisnis dan pembahasannya tidak berbelit-belit. Oke, lanjut. Jadi ini adalah contoh menu yang akan kami tawarkan pada bisnis angkringan kami. Di sana terdapat sate usus, sate telur puyuh, sate street food, sate seafood, tahu bacem, ada tempe goreng, kotak-kotak, bakso bakar, dan minumannya ada teh manis, kopi black mamba, kopi susu, kopi arang, dan yang lainnya. Target pasar dari angkringan sendiri yaitu berupa anak muda atau para Gen Z. Karena anak muda sendiri ketika mencari tempat makanan itu lebih memilih yang nongkronganable gitu deh bahasanya mah. Karena lebih enak buat nongkrong dan lebih enak untuk anak muda gitu. Jadi target pasar dari angkringan kami sendiri yaitu para anak muda. Kita lanjut. Teknik pemasaran yang akan kami lakukan diantaranya dengan melakukan promosi yang menarik di berbagai sosial media. Contohnya kita akan mempromosikan bisnis kami di Instagram atau di Facebook, di Twitter, dan lain-lain. Yang kedua, memberikan diskon 30% ketika opening atau ketika baru buka. Selanjutnya, memberikan tambahan makanan kepada pelanggan yang berkelompok gitu. Gampangnya gini, kalau misal ada pelanggan yang membawa 10 gitu kan, yang bergelombol 10, nah kita akan memberikan bonus makanan agar lebih mengundang banyak pelanggan lagi. Selanjutnya, memberikan pelayanan yang terbaik dan membuat tempat makan yang bersih dan higienis.
kelebihan dan kekurangan dari angkringan. Kelebihan, tidak menggunakan modal yang besar, penghasilan lumayan besar, tidak perlu menyewa kios, hanya memerlukan atau hanya menggunakan lahan kosong yang tepat strategis, yaitu di pinggir jalan. Sangat cocok untuk anak muda yang sering. Dan kekurangan dari angkringan itu sendiri adalah sangat tidak cocok ketika musim hujan, karena angkringan sendiri itu nyawanya cuma buka dari jam 7 dan selesai biasanya pada jam 12 malam. Jadi cuma ada beberapa jam aja gitu. Nah, dan kalau misal pas musim hujan baru jam 8 buka, terus jam 9 tutup gimana? Jadi kayak kekurangan dari angkringan ini kalau misal hujan gitu. Tepatnya karena di outdoor dan di tempat terbuka. Selanjutnya, rentan terkena masuk angin karena berjualan pada malam hari. Selanjutnya, harus siap capek karena berjualan berdiri terus selama dari jam 7 sampai jam 12. Dan harus siap capek dan pegal karena membuat makanan dari tusuk-tusukan yang begitu banyak. Oke, selesai. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan kita. Perkenalkan, nama saya Ida Safitri dari kelompok 3 yang mau menanyakan modal yang harus dimiliki untuk membuka bisnis angkringan. Oke, akan saya jawab. Terima kasih sudah menjawab. Terima kasih sudah bertanya. Oke, akan saya jawab. Modal yang diperlukan untuk berbisnis angkringan, yang pertama tentunya harus mempunyai modal untuk mulai berbisnis. Yang kedua, menjual menu yang menarik atau menentukan konsep menu yang menarik. 3, mencari tempat atau lokasi yang strategis. Dan yang terakhir, harus membuat tempat yang bersih dan higienis. Terima kasih. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Rizka. Ya, Rizka. Perkenalkan, nama saya Rizka Wajria dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, alasan kenapa memilih target pasarnya anak muda? Alasan kenapa target pasarnya harus anak muda? Kenapa nggak yang lainnya? Oke, akan saya jawab. Kenapa target pasarnya anak muda? Alasan yang pertama karena tempat makannya itu yang berupa kayak tongkronganable gitu. Jadi kan anak muda tuh sukanya yang nongkrong gitu ya. Terus selain itu, menu yang akan kami tawarkan di angkringan kami itu juga berupa menu-menu yang cocok untuk lidah anak muda gitu. Kayak misal orang tua kan sukanya yang ya gitulah. Terus karena harganya juga yang cukup terjangkau, karena anak muda kan banyak yang lah. Itu lagi mana? Apalagi kalau ketika akhir bulan gitu, kan suka menipis gitu uangnya kan. Daripada makan Indomie kurang sehat, mending datang ke angkringan kami gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, Yudimas. Ya, Yudimas, yuk. Yudimas, yuk. Tadi kan kelebihannya membutuhkan biaya yang sedikit ya. Berapa kisaran modal dan omset keuntungannya per bulan? Sebesar 3 sampai 5 juta. Karena biasanya saya dengar dari pengalaman om saya sendiri yang berbisnis angkringan itu, dari tenda itu sekitaran 1,5 jutaan, dan dari gerobak yang bekas dipakai orang tapi masih bagus itu kisaran 2 sampai 3 jutaan, dan selebihnya itu bahan-bahan makanan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau menambahkan? Sama, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelompok 2. Tadi kan ada kekurangan terkena hujan karena membuka angkringan di tempat outdoor. Kenapa tidak membuka di tempat indoor? Kenapa tidak membuka di tempat indoor? Jadi gini, tadi pertanyaannya kenapa nggak di tempat indoor gitu biar nggak kehujanan. Konsepnya sendiri, konsep dari angkringan Gen Z sendiri itu kan outdoor gitu. Kenapa outdoor? Karena tidak perlu menyewa kios. Kalau semisal indoor itu harus menyewa kios, dan kios itu harganya ya lumayan mahal gitu.
mahal. Jadi nanti ada Iya. budget untuk menyewa kiosnya. Iya. Ada yang mau menambahkan lagi nggak? Mau bertanya? Oh ya, ada yang mau bertanya lagi, Cak. Silakan. Gantian, yuk, Agus. Contoh lokasi strategisnya. Contoh lokasi strategisnya. Contoh lokasi strategisnya itu di pinggir jalan raya seperti jalan raya ke sana, penjalan. Tengah jalan di Kalau tengah jalan terbatas. Kan buat parkir. Ya kan kami Karena memilih tempat menurutnya yang Agus itu kalau di pinggir jalan itu kan kadang ada untuk pejalan kaki mungkin ya, ada yang jalan gitu. Trotoar kan biasanya untuk pejalan kaki. Nah, menurut Agus itu kenapa nggak di tempat yang lain? Jadi konsep dari angkringan kami sendiri itu kenapa di pinggir jalan itu di pinggir jalannya tuh kayak nggak di pinggir jalan gitu aja gitu teh. Kita juga pilih-pilih lokasi strategisnya juga kayak kita alasan kita di pinggir jalan itu bukan di pinggir jalan yang sembarangan. Nah di pinggir jalan depan ruko yang kan ruko tuh kalau misal malam bukan ruko kalau misal toko tuh kan kalau malam tutup. Nah itu karena tokonya tutup itu kita bisa memanfaatkan tujuan angkringan. Jadi bukan semena-mena di pinggir jalan gitu aja. Oh, gitu. Jadi bukan yang dimaksud dari angkringan Gen Z itu bukan di pinggir jalan, di pinggir-pinggir gitu enggak, tapi mungkin bisa jadi kayak di jalan misalnya dekat pasar gitu ya, kan ada toko-toko itu bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Ya, menurut kelompoknya Cahya ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Yuk diakhiri kelompoknya Dita. sekian presentasi kami. Terima kasih telah bertanya dan menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Tadi kalian sudah banyak membahas tentang jenis-jenis jenis-jenis bisnis di industri kuliner ya. Nah, ini ruang lingkupnya dan fokus pengembangan subsektor kuliner itu ada jasa ya yang kita sudah bahas dan barang. Nah, kalau barang itu specialty food. Jadi ada kekhususan makanan suatu khusus. Misalnya restoran yang menjual makanan A saja jadi khusus. Nah, kalau jasa itu ada restoran dan jasa boga. Restoran itu seperti kayak tadi kalian sudah bahas ya, ada casual restoran, fine dining ya. Sedangkan sedangkan jasa boga adalah yang menjual jasa seperti catering, jasa memasak gitu kan, jasa misalnya kayak demo masak. Nah, itu termasuk ke dalam jasa di bisnis industri kuliner. Nah, kemudian ya jenis-jenis industri kuliner itu tadi sudah dibahas, ada restoran, catering, toko roti, street food yang tadi kelompoknya Cahya bahas ya. Nah, setelah itu ada konsep industri kuliner. Konsep industri kuliner itu ada rasa, ada gaya hidup. Itu konsep industri kuliner itu rasanya mempengaruhi ya, harus enak. Nah, gaya hidupnya. Nah, gaya hidup itu kayak tadi menjual kayak misalnya tempatnya enak, nyaman, bisa buat foto gitu ya. Nah, kemudian daya beli. Nah, ini pangsa pasarnya kamu itu apa? Daya belinya kuat enggak gitu. Ketika merencanakan sebuah bisnis industri kuliner. Nah, setelah itu ada rencana pemasaran. Nah, ketika kalian membuat bisnis plan juga harus ada rencana pemasarannya. Akan dipasarkan di kalangan mana? Orang tua kah, anak muda kah, kemudian di dekat pabrik kah, atau di dekat anak sekolah seperti itu. Nah, kemudian lokasi, tentukan lokasinya itu mau di mana. Kayak tadi, nggak sembarang tempat Bu. Masa iya bikin angkringan atau street food di pinggir jalan gitu ya, di pinggir-pinggir toko misalnya ada. Kalian tentukan lokasinya itu di mana. Nah, kemudian higienis, harus juga higienis ketika menjual suatu makanan ya, harus
ketika di proses bisnis industri kuliner juga higienis amat sangat penting karena dapat membuat menarik pelanggan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kotak saran. Nah, kotak saran itu yang dimaksud adalah jangan sampai kalian menutup masukan dari pelanggan kalian. Misalnya, Mbak, tempatnya kok gini. Nah, misalnya tempatnya kurang nyaman atau kok masih kotor kayak gitu ya. Jadi jangan menutup masukan atau saran dari pelanggan kalian. Oke, ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan kita pada hari ini? Sudah jelas? Jelas. Oke, ya. Prosesnya ya, silakan kalian kerjakan. Sudah Ibu kirim linknya di grup WhatsApp ya. Nanti kalian kerjakan, waktunya 5 menit ya. Waktunya 5 menit dari sekarang ya. Silakan dikerjakan. Sudah bisa masuk semuanya? Sudah. Untuk refleksi kita pada hari ini ya, silakan siapa yang akan membacakan kegiatan kita pada hari ini? Ya, silakan Tisha. Yuk. Salah satunya materi-materi yang baru saja dibahas yaitu proses bisnis industri kuliner, konsep industri kuliner dan jenis-jenis industri di bidang kuliner, peranan bisnis di bidang kuliner dan presentasi kelompok. Oh iya. Ada lagi yang mau menyampaikan refleksi kita pada hari ini? Ya, silakan kita. Kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini membahas tentang jenis-jenis usaha di industri kuliner, tentang catering, kafe, angkringan, dan lain-lain. Selain mementingkan rasa dan harga, kita juga harus menentukan tempat yang nyaman untuk pembeli dan juga menambahkan fasilitas atau jumlah pegawai agar dapat mengembangkan usaha ini. Ya, terima kasih untuk membacakan ya kegiatan kita pada hari ini ya. Dapat menjadikan kalian itu semangat ya agar tetap terus belajar dan belajar. Apalagi kalian masih di kelas 10 ya. Jadi pendidikan bukanlah tentang mengisi wadah, tetapi menyalakannya dengan api yang akan terus-menerus berkobar ya. Kemudian untuk agenda pembelajaran kita selanjutnya adalah kalian kan setelah ini penilaian akhir semester. Jadi setelah selesai nanti kalian dipersiapkan lagi penilaian akhir semesternya ya. Ya, Bu. Ya, semoga mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Dan juga Ibu harap ketika ada nilai tugas atau yang belum selesai silakan diselesaikan ya, jangan sampai menumpuk ya, apalagi menunda suatu pekerjaan. Kemudian Ibu harap kalian tetap semangat dan meskipun kalian setelah penilaian akhir sekolah itu penilaian akhir semester selesai, kalian juga harus tetap berangkat ke sekolah ya, jangan sampai membolos. Oke ya. Sekian kegiatan kita pada hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Bu.